Atas, soalnya kita kira ruang anak tuh di situ kan loh. Itu tuh kamar Maya. Hai, selamat datang kembali di channelnya Mama Yona. Masih edisi di rumah aja. Apa kalian udah mulai bosan dengan kegiatan kalian setiap harinya yang cuma makan, tidur, main HP? Kalau iya, Mama Yona hari ini mau ngajakin kalian nambahin kegiatan kalian di rumah selain makan, tidur, dan HP dan juga berak, yaitu maskeran. Ini bisa dilakukan oleh pria, wanita, tua maupun muda. Dan Mama Yona mau pakai masker dari Viva Cosmetic. Yang ini khusus untuk kulit berminyak, sama banget dengan kondisi kulit wajahku ya. Nah, kalau mau pakai masker bubuk, piranti pendukungnya kita harus menyiapkan mangkok masker, luas, biar kecil, yang penting masih berguna dia, sama air mawar. Kalau yang nggak suka ribet maskeran pakai masker bentuk bubuk begini, kalian bisa pakai sheet mask yang tinggal sobek bungkusnya terus kalian tempelin ke wajah, udah selesai maskeran, buang. Cuma ya itu harganya lumayan mahal, kalau sheet mask sekitar belasan ribu sekali pakai. Kalau ini kan harganya cuma sekitar 5 ribuan dan bisa berkali-kali pakai. Dan hari ini Mama Yona nggak cuma mau maskeran, tapi juga mau membagikan kisah horor yang pernah terjadi dalam hidupnya Mama Yona. Kalau gitu aku mau racik dulu maskernya ya, mangkoknya. Kemasan Viva Face Mask ini udah ziplock loh ternyata. Jadi ini kalau habis dipakai kita nggak perlu ribet gundul-gundul pakai karet, udah tinggal pressing aja, udah aman masker kita. Bisa dipakai lagi, besoknya lagi, besoknya lagi, besoknya lagi. Langsung aja kita taruh di wadah secukupnya ya. Tunggu, kita campur dengan air mawar, terus aduk-aduk. Karena ini menurutku agak keenceran, aku mau tambahin lagi sedikit maskernya. Udah jadi kayak gini maskernya, tinggal kita oleskan ke wajah. Nah, aku olesnya nanti sambil aku ceritain peristiwa horor yang pernah aku alami ya. Ini sedikit himbauan dulu. Cerita horor yang mau aku ceritain ini tuh gak masuk di logika. Cuma aku bisa pastikan kalau cerita ini tuh bener-bener pernah terjadi, atau bukan hasil karangan atau aku berbohong. Oke, langsung aja kalau gitu kita pakai maskernya dan masuk ke cerita yang pertama. Jadi dulu pas aku kelas 3 atau 4 SD, aku udah lupa kelasnya berapa pastinya, pokoknya sekitar kelas 3 atau 4 SD gitu. Aku kan setiap berangkat sekolah tuh bareng sama 2 temanku. Jadi mereka jemput aku ke rumah, terus kita jalan bareng. Aku ke sekolah dulu itu jalan kaki, jarak dari rumah ke sekolah itu sekitar 1 kilo. Nah, kalau mau lebih cepat ke sekolah itu ada jalan pintas. Cuma kalau lewat jalan pintas itu ngelewatin pohon-pohon bambu yang rimbun banget, terus ke belakang rumah orang yang agak lebar baru nyampe jalan raya. Tapi memang lebih cepat daripada aku lewat jalan yang ramai, sampainya lebih lama. Nah, hari itu aku ngajakin 2 temanku ini untuk lewat jalan pintas aja biar lebih cepat sampai ke sekolah. Menurut mereka mau mereka jalan ke sekolah lewat jalan pintas itu. Berangkatlah kita bertiga ngelewatin jalan pintas itu. Pas udah melewati pohon-pohon bambu, set, kita sampai area belakang rumah orang yang lumayan luas. Terus di situ kan ada pohon mahoni. Nah, pas sampai di samping pohon mahoni itu, teman-temanku 2 orang ini tuh megang pohon mahoninya itu sambil bercanda-canda gitu kan. Mereka pegang pohon mahoni. Nah, mulutku itu nyeletuk, Jangan pegang mahoni itu, ntar kalian gondongan loh. aku juga nggak tahu kenapa aku bisa ngomong kayak gitu. Terus mereka orang udah terlanjur megang pohon mahoni ya, jadi ya gimana, diem aja. Terus kita tetap berangkat ke sekolah. Nah, besokannya ternyata 2 orang temanku ini tuh nggak berangkat sekolah, badannya panas dan beneran gondongan. Tahu kan penyakit gondongan tuh yang bengkak di sini tuh, benjol besar. Aku tuh nggak tahu kenapa mulutku tuh bisa nyeletuk kayak gitu, dan beneran kejadian teman-temanku tuh sakit gondongan itu. Kalau orang yang suka horor dengerin cerita ini mungkin mereka langsung berasumsi, wah itu penunggu pohon mahoninya kayaknya marah atau dibikin gondongan mereka. Tapi kalau aku mikirnya secara logika, kayaknya ketika aku ngomong itu mereka tuh beneran takut
dan akhirnya masuk ke alam bawah sadar mereka sehingga mereka itu tersugesti, akhirnya sakit, panas, terus beneran gondongan. Sampai sekarang aku juga masih nggak tahu ya kebenaran dibalik peristiwa teman-temanku yang gondongan itu emang karena penunggu di pohon mahoni atau mereka tersugesti dari cangkem bujatku itu. Jadi buat tetanggaku, kalau kalian penasaran, teman-temanku siapa yang dulu jemput aku terus lewat belakang rumahnya Mbak Susisu itu, mungkin Mbak Nona sama Ima, kalian bisa tanyakan langsung. Kalau kalian nggak percaya, insya Allah mereka pasti masih ingat kejadian itu. Kalau menurut kalian gimana? Boleh komen di bawah ya. Oke, selanjutnya masuk ke cerita yang kedua, sambil aku olesin lagi maskerku. Cerita yang kedua ini kejadiannya di rumah sakit umum di kotaku. Nah, waktu itu aku dimintain tolong sama sepupuku buat nganterin dia jengukin anaknya, temennya ibunya yang sedang sakit dan dirawat di rumah sakit umum di kotaku. Ini kalau untuk warga Bojonegoro, rumah sakit umum yang lama ya yang aku ceritain, yang sekarang udah ditutup. Nah, waktu itu kejadiannya sore sekitar jam 4-an. Aku anterin kan dia ke rumah sakit. Pas sudah sampai di sana, dia itu nggak tahu ruangannya itu ruang apa, terus juga apa kamarnya nomor berapa, atau dirawat di ruang anak sebelah mana, itu tuh dia nggak tahu, aku pun nggak ngerti. Dan lucunya kita berdua ini sama-sama nggak berani nanya ke informasi. Jadi masuk rumah sakit ya udah kita jalan aja sambil diskusi gimana cara bisa nemuin ruangannya si anak yang mau dijenguk ini. Ya udahlah, kita jalan aja di dalam rumah sakit itu, kita jalan aja, siapa tahu nanti ketemu sama salah satu keluarganya yang lagi keluar dari ruangannya gitu kan. Nah, pas kita jalan mau melewati tangga itu yang lurus tuh, biasanya dipakai buat dorong orang pakai kursi roda atau tempat tidur yang bisa lewat tangga itu. Nah, di tangga itu kan si sepupuku ini tuh bilang, wah kayaknya itu di Mbak ruangan anak, kan tuh ada anak-anaknya Mbak. ada anak-anak. Saya bilang, oh maksudnya ya udah ayo kita coba. Nah, kita tuh naik ke atas melewati tangga lurus itu ya. Pas kita baru jalan beberapa langkah itu ada kotoran manusia di tangga gitu. Aku nggak tahu tuh kenapa bisa ada kotoran itu. Terus ya udahlah, kita naik terus sampai ke atas. Nah, di ruangan itu sudah ada sekitar 5 kamar. Itu tuh sepi, semuanya ketutup, nggak ada orang sama sekali. Terus Sepi gini, kayaknya kita salah ruangan deh. terus ya udahlah, kita turun lagi karena kita udah buntu, bingung nyariin ruang anak-anak itu di mana. Akhirnya itu nelpon, dia baru ada kepikiran buat nelpon si keluarga yang mau dijenguk ini. Nelpon tuh dia, di mana ruangannya si anak yang lagi sakit ini. Terus dikasih tahu di sebelah sini, terus disuruh tungguin. Akhirnya kita dijemput sama keluarga si anak yang sakit ini. Bagian hidungnya belum. Nah, pas kita udah sampai di ruangan si anak yang lagi sakit itu, kita cerita lah kalau tadi kita tuh kebingungan nyari ruangannya si anak yang lagi sakit ini. Terus bapak yang ngejemput kita tadi, kita bisa sampai ruangannya kan karena kita dijemput sama bapaknya si anak ini. Terus bapaknya bilang, kok kalian berhenti di bawah tangga situ? aku bilang, Iya, soalnya kan kita tadi habis naik ke atas, soalnya kita kira ruang anak tuh di situ. Terus bapaknya bilang, Loh, itu tuh kamar Maya. katanya. ya kan masa Terus sepupuku tuh bilang, orang tadi aku lihat 2 anak kecil di samping tangga itu kok, katanya. Terus aku bilang, masa sih ada 2 anak kecil? Terus dia bilang, tadi kan aku bilang Mbak, lah itu banyak anak-anak di situ, makanya aku tadi bilang itu kayaknya ruangan khusus merawat anak. aku bilang, tapi aku beneran nggak lihat ada anak kecil di situ loh. Aku kira tadi kamu tuh lihat anak kecil itu main di ruangan atas. Makanya aku bilang, ya udah kita coba aja naik di atas. Dan ternyata sepupuku itu lihat anak kecilnya itu di bawah di tangga, 2 anak, bukan di atas. Tapi akunya nggak lihat. Akunya nggak melihat ada anak kecil di situ. Ekspresinya sepupuku langsung kayak, soalnya kan cuma dia yang lihat. Jadi dalam hati aku yakin dia tuh ketakutan banget. Cuma karena lagi posisi orang banyak, dia tuh kayak nenangin diri aja. Sebenarnya dia takut banget. Terus panjang jalan kita pulang tuh dia tuh cuma diem aja, kayaknya dia ngelamunin peristiwa yang udah baru aja dia alami. Dia ngeliat anak kecil yang mana aku nggak ngelihat. Jadi itu tadi 2 peristiwa horor yang pernah aku alamin, nggak sama sekali, tapi ya lumayan lah ya. Kalau gitu aku nunggu maskernya ini sampai kering. Setelah kering nanti aku bilas dengan air. Nah, kita baru lihat hasilnya nanti gimana rasanya setelah memakai masker dari
Viva Cosmetic yang seri untuk kulit berminyak ini. Dan ini hasilnya setelah aku bilas. Itu masker murah yang bukan berarti tiada arti setelah pakai rasanya lembut banget di wajah loh. Kalau efek pencerahan juga kalian lihat sendiri. Sebelum aku pakai sama setelah pakai ini, lomba yang ada peningkatan nggak sih? Kayaknya nih patut dicoba deh dengan harga yang cuma 5 ribuan dan hasilnya lumayan. Jangan cuma pakai masker yang harganya mahal. Cobain deh masker dari Viva Cosmetic. Jadi maskeran itu bisa jadi salah satu kegiatan yang bisa kita lakukan di rumah aja selain makan, tiduran, dan main HP. Jadi nanti kalau virus corona udah pergi dari Indonesia, terus kita udah bebas pergi kemana-mana lagi, kita keluar nggak cuma dalam keadaan gendut tapi juga glowing. Terima kasih sudah menonton videoku, sampai ketemu lagi di videoku selanjutnya. Dadah.